Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat pemimpin seminar usulan penelitian, yang terhormat dosen pembimbing, yang terhormat para dosen penelaah. Perkenalkan, saya Sintawati Adi Wijayanti dengan NIM 511181187 akan memaparkan usulan penelitian saya dengan judul Pengaruh Debt to Equity Ratio DER, Return on Asset ROA, dan Total Asset Turnover TATO terhadap peringkat obligasi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan poin-poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, maksud dan tujuan penelitian. Yang keempat, kegunaan penelitian. Yang kelima, kerangka pemikiran. Dan yang terakhir, metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Investasi obligasi adalah jenis investasi yang paling banyak diminati oleh para pemilik modal atau investor, karena imbal hasil obligasi tetap. Pendapatan obligasi yang diperoleh dari pokok dan bunga obligasi akan diterima secara teratur ketika sudah jatuh tempo. Sedangkan dilihat dari sisi emiten, relatif lebih aman menerbitkan obligasi dibandingkan dengan menerbitkan saham. Karena obligasi memiliki biaya emisi yang lebih murah dibandingkan dengan biaya emisi saham. Perkembangan obligasi korporasi di Indonesia pada tahun 2016 merupakan kenaikan obligasi korporasi secara drastis, yaitu dari 62,75 triliun menjadi 115,42 triliun. Dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 166,18 triliun. Kemudian, pada tahun 2018, karena kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Indonesia, penerbitan obligasi korporasi baru turun menjadi 113,64 triliun menurut cnbcindonesia.com tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2019, obligasi korporasi meningkat menjadi 126,51 triliun. Penerbitan obligasi korporasi anjlok pada tahun 2020. Menurut Bursa Efek Indonesia, per 18 Desember 2020, total emisi obligasi dan suku yang tercatat untuk tahun 2020 sebanyak 101 yang diterbitkan oleh 58 emiten senilai 84,96 triliun. Menurut Kepala Riset Pendapatan Tetap Mandiri Sekuritas, Handi Yunianto, sektor perbankan masih akan mendominasi penerbitan obligasi korporasi pada tahun 2020. Karena sektor perbankan merupakan salah satu pelaku terpenting dalam perekonomian di suatu negara, masyarakat, ataupun industri yang sangat membutuhkan jasa dari lembaga keuangan bank untuk mendukung dan memperlancar semua aktivitasnya. Peringkat obligasi merupakan acuan untuk investor ketika akan membeli suatu obligasi, menurut Narandika dan kawan-kawan tahun 2016. Peringkat obligasi sangat penting untuk diketahui dan diungkapkan karena hasil dari peringkat obligasi dapat memberikan sinyal akan kualitas dan tingkat keamanan dari suatu obligasi bagi investor, menurut Putra dan Zazuli tahun 2018. Selain itu, obligasi perusahaan yang diterbitkan melalui penawaran umum wajib diperingkat oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar di Bapepam, menurut Tanda Lilin tahun 2010. Selanjutnya, menurut data KSEI, sektor perbankan memiliki jumlah emiten outstanding obligasi korporasi tertinggi selama tahun 2016 sampai 2020 dibandingkan dengan sektor lainnya seperti multifinance, properti, telekomunikasi, konstruksi, makanan dan minuman, industri pembiayaan, lembaga keuangan khusus, listrik dan energi, sewa kendaraan dan transportasi, retail, sekuritas, dan lainnya. Selanjutnya, pada grafik tersebut dapat dilihat debt to equity ratio pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan dari yang semula 5,72 kali menjadi 5,9 kali, dan pada tahun yang sama, peringkat obligasi juga mengalami peningkatan dari 15,7 menjadi 16. Selanjutnya, pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan dari yang semula 5,63 kali menjadi 5,36 kali, dan pada tahun yang sama, peringkat obligasi juga mengalami penurunan dari 16,05 menjadi 16.
Selanjutnya, tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan dari yang semula 5,36 kali menjadi 5,42 kali. Dan pada tahun yang sama, peringkat obligasi juga mengalami peningkatan dari 16 menjadi 16,1. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio leverage perusahaan, berarti semakin besar aset yang didanai dari hutang dan semakin besar risiko default perusahaan. Sehingga semakin rendah rasio leverage, semakin baik peringkat yang diberikan terhadap perusahaan. Menurut penelitian Pinandita dan Suryantini tahun 2016. Selanjutnya, return on asset ROA pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan dari yang semula 0,56% menjadi 0,52%. Dan pada tahun yang sama, peringkat obligasi mengalami peningkatan dari 15,7 menjadi 16. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka risiko gagal bayar atau default risk akan semakin rendah, sehingga peringkat obligasi yang didapat perusahaan akan semakin tinggi. Menurut Pinandita dan Suryantini tahun 2016. Selanjutnya, total asset turnover Tato pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan dari yang semula 4,47% menjadi 3,72%. Dan pada tahun yang sama, peringkat obligasi mengalami kenaikan dari 16 menjadi 16,1. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa total aset turnover meningkat, maka peringkat obligasi pun membaik. Menurut Prastiani 2018. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dari fenomena dan terdapat beberapa perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset ROA, dan Total Asset Turnover (TATO) terhadap peringkat obligasi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi debt to equity ratio, return on asset, total asset turnover, dan peringkat obligasi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap peringkat obligasi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang ketiga, bagaimana pengaruh return on asset terhadap peringkat obligasi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang keempat, bagaimana pengaruh total asset turnover terhadap peringkat obligasi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang kelima, bagaimana pengaruh debt to equity ratio, return on asset, dan total asset turnover secara simultan terhadap peringkat obligasi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya ada maksud dan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti seberapa besar pengaruh debt to equity ratio, return on asset, dan total asset turnover terhadap peringkat obligasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui kondisi debt to equity ratio, return on asset, total asset turnover, dan peringkat obligasi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap peringkat obligasi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh return on asset terhadap peringkat obligasi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh total asset turnover terhadap peringkat obligasi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020.
Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio, return on asset, dan total asset turnover secara simultan terhadap peringkat obligasi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang luas bagi peneliti mengenai pengaruh debt to equity ratio, return on asset, dan total asset turnover terhadap peringkat obligasi. Yang kedua, bagi perusahaan. Manfaat yang diperoleh perusahaan dalam penelitian ini yaitu memotivasi perusahaan agar lebih giat lagi untuk meningkatkan kinerja perusahaan penerbit obligasi sehingga dapat bersaing dengan baik di pasar modal. Ketiga, bagi investor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para investor sebagai pertimbangan untuk berinvestasi di pasar modal, khususnya pada obligasi, sehingga investor dapat menentukan perusahaan mana yang tepat untuk diinvestasikan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan dengan membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Menurut Kashmir tahun 2019, debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur hutang dengan ekuitas menurut Kashmir tahun 2019. Return on asset adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan seluruh aset yang dimilikinya menurut Sutrisno tahun 2017. Total asset turnover adalah rasio yang digunakan untuk menghitung perputaran semua aset yang dimiliki oleh bisnis dan memperkirakan jumlah total transaksi yang dihasilkan dari setiap rupiah aset, menurut Kashmir tahun 2019. Selanjutnya, peringkat obligasi adalah peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat untuk menunjukkan risiko suatu obligasi yang diterbitkan, menurut Hartono tahun 2017. Selanjutnya, berikut adalah skema dari kerangka pemikiran. Selanjutnya, berikut adalah gambar paradigma penelitian. Berdasarkan paradigma penelitian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa pertama, debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Kedua, return on asset berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Ketiga, total asset turnover berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Keempat, debt to equity ratio, return on asset, dan total asset turnover secara simultan berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Pertama, ada operasionalisasi variabel. Ada variabel independen atau X. Yang pertama ada debt to equity ratio X1, mengetahui jumlah modal yang disediakan kreditur menurut Kashmir tahun 2019. Rumus DER yaitu total hutang dibagi total ekuitas skala rasio. Kedua, return on asset X2, menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak menurut Kashmir tahun 2019. Rumusnya EAT dibagi total aktiva kali 100% skala rasio. Yang ketiga, total asset turnover X3, mengukur kemampuan perusahaan dalam proses penjualan menurut Kashmir tahun 2019. Rumusnya, penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Variabel independen atau Y ada peringkat obligasi. Simbol-simbol yang menunjukkan risiko dari obligasi menurut Hartono tahun 2017. Indikator pemberian peringkat dari AAA sampai D yang dikeluarkan oleh PT Pevindo, skala interval. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020 yang berjumlah 43 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan berjumlah 18 perusahaan. Jenis dan sumber data. Pada penelitian ini menggunakan jenis data panel atau data gabungan dan sumber data yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik pengolahan data. Pada penelitian ini menggunakan pemeriksaan data atau editing dan penyusunan tabel atau tabulasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Pada penelitian ini menggunakan regresi data panel yang terdiri dari pendekatan common effects, fixed effects, dan random effects, serta menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi.
pengujian hipotesis menggunakan uji statistik T atau uji parsial dan uji statistik F atau uji simultan. Selanjutnya, ada uji koefisien determinasi. Menurut Sugiyama tahun 2014, mengungkapkan bahwa pengujian koefisien determinasi menunjukkan seberapa jauh kemampuan model atau variabel independen yang diteliti dapat menjelaskan variabel dependen. Terakhir ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian di situs resmi Bursa Efek Indonesia dan PT Pevindo yaitu www.idx.com dan www.pevindo.com. Waktu penelitian dimulai dari penyusunan usulan penelitian pada bulan Oktober sampai yang insya Allah akan dilaksanakan sidang akhir di bulan Februari. Sekian pemaparan usulan penelitian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.